Bibit likulum makan buah markisa. Assalamualaikum pemirsa. Semoga sahur Anda membawa keberkahan untuk puasa hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, semakin berubah pola hidup dan kehidupan kita, semakin berubah juga jati diri kita. Apakah bisa jati diri berubah di era modernitas ini? Nah, bagaimana ya kehidupan modernitas menurut pandangan Islam? Masih bersama saya Yadi Sembako di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Insya Allah mudah-mudahan sudah hadir Gus Hayid dan UAS yang siap untuk memberikan ilmunya. Dan temanya pada pagi hari ini adalah modernitas menurut pandangan Islam. Silakan UAS, bagaimana nih UAS? Semakin modern, semakin berubah pola hidup kita dan kehidupan kita menurut pandangan Islam, bagaimana sih UAS? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Gus Hayid, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya Rabb. Barokah ilmunya Amin. melimpah kepada anak bangsa. Amin ya Rabb. Bang Yadi Sembako tetap lancar, sembakonya jadi lupa. Tetap lancar semua, diberikan usaha umur panjang. Amin. Amin ya Allah. Anak-anak soleh dan solehah. Amin. Amin. Lalu kemudian pemirsa TV One dimanapun berada, bil khusus yang sedang berada di hadapan kita, sahur sama-sama dengan kita. Inilah dia bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dari International Islamic Education Council. Semua yang ada di badan tubuh Bang Yadi ini modern. Pecinya modern. Karena zaman Nabi SAW pakai imamah. Di dalamnya qolan suah, imamah. Kalau ada kain, gutrah. Kalau toilasan, kain panjang. Di zaman Nabi SAW mereka memakai qamis. Kopnya itu orang sekarang menyebut gamis. Iya. Jubah panjang. Bang Yadi dipotong, kerahnya pakai jas lagi. Jadi kalau orang menganggap semua kemodernan itu tidak ada zaman Nabi, kalau dibuat sekarang berarti perbuatan itu bid'ah, maka Bang Yadi dari ujung kepala sampai ujung kaki bid'ah semua. Waduh. Karena bid'ah itu artinya kreasi, sesuatu yang baru, sesuatu yang datang. Dan kita tausiah di International Islamic Education Council, tapi tausiah kita bisa ditonton oleh seluruh Indonesia bahkan dunia. Ini juga kemodernan. Bagaimana Islam memandang kemodernan ini? Bisa dilihat dari bangunan masjid. Bangunan masjid zaman Nabi SAW tidak ada menaranya. Bilal bin Rabah azan naik ke atas atap. Atap rumah orang Madinah tidak seperti tempat kita, karena di sini ada hujan lebat, airnya cepat turun. Betul. Atap di sana datar saja, satah namanya. Naik Bilal ke atas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu zaman Nabi. Begitu ketika Islam ini sampai ke Mesir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Lalu kemudian yang membawa Islam sampai ke Afrika Utara, Laut Mediterania, itu namanya Amr bin As. Dia melihat di pantai Alexandria, kota yang didirikan oleh Alexander the Great. Ada di sana batu tinggi, di atasnya ada api. Tempat itu disebut dengan Manarah, tempat api di pinggir pantai. Supaya kalau tengah malam ada bahtera kapal lewat, gelap, dia tahu bahwa itu adalah pantai. Maka kita menyebutnya mercusuar. Manarah, nar, api. Manarah, tempat api. Lalu kemudian ini bagus kata orang Islam kalau dibawa ke dekat masjid. Akhirnya dibawa ke dekat masjid, apinya dibuang, dibuat tangga, orangnya naik ke atas mengumandangkan azan supaya azan bisa didengar lebih banyak. Sekarang Bang Yadi pernah ngelihat muazin naik ke atas? Wow.
nggak pernah, paling kabel-kabel aja. Muazzinnya di bawah, kabelnya naik ke atas, tapi suaranya luar biasa. Yang di atas toa. Yang di atas, Toa. Sampai sekarang rame toanya. itu yang di atas yang rame itu. Jadi ini kemodernan semua. Jadi siapa yang menganggap ini sesuatu yang haram, maka sesungguhnya menara itu juga haram karena tidak ada zaman Nabi SAW. Ketika terjadi perang, datanglah seorang panglima perang yang dia ini datang dari Persia. Namanya Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, kami punya strategi di kampung halaman kami, saya orang Persia. Bagaimana strateginya? Supaya musuh dari Mekah tidak masuk ke kota Madinah, kita gali parit panjang, lobang, kira-kira kuda tidak bisa melompat. Itu kemodernan. Masyarakat Quraisy tidak mengenal sistem itu. Orang Muhajirin, orang Ansor tidak tahu cara perang pakai gali parit itu. Akhirnya mereka gali panjang dan pasukan dari Makkah tidak bisa menembus kota Madinah. Kemodernan, sesuatu yang datang dari masyarakat yang maju. Begitu Islam memandang kemodernan. Nah, itu pandangan Islam terhadap modernitas ya. Dan bagaimana sih modernitas yang diharamkan oleh agama menurut pandangan Islam? Nanti mungkin kita akan ketahui dari Ustadz Abdul Somad dan juga Gus Haid. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat sesaat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Masih bersama UAS dan Gus Haid, insya Allah. Nah, ini Ustadz Abdul Somad, ini banyak orang yang modern itu mengikuti cara kebarat-baratan. Apakah modern itu identik dengan kebarat-baratan? Menurut Ustadz Abdul Somad. Modern berarti barat. Karena kebetulan yang maju secara ekonomi, budaya, yang maju sekarang ini barat, Amerika, Eropa. Seandainya terbalik nanti dunia, yang maju itu adalah Asia, maka yang dikatakan modern itu adalah Asia. kita. Jadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, yang modern itu adalah Islam. Makanya orang-orang Eropa itu meniru Islam, arsitektur bangunan. Coba lihat bagaimana peradaban Islam di Andalusia 700 tahun lamanya. Orang-orang di Eropa meniru dari mulai gaya berpakaian, ketika wisuda, pakai jubah panjang, pakai tutup kepala. Itu adalah tradisi yang dibuat oleh seorang perempuan bernama Fatimah dari Universitas Qarawiyyin, tertua, lebih tua daripada Al-Azhar. Ada yang lebih tua dari Al-Azhar di Tunisia, namanya Universitas Zaitunah. Lebih tua dari Zaitunah, itulah dia Universitas Qarawiyyin di Maroko. Maroko ke Spanyol itu cuma setengah jam naik feri sekarang. Ya, peradaban itu menyeberang ke sana dan Islam pernah berkuasa sampai 7 abad. Sampai orang-orang Eropa itu bangga kalau dia ikut-ikutan, itu punya satu istilah namanya Mozarabik. Mozarabik adalah orang Eropa yang ikut-ikutan cara Islam Arab. Dari mulai cara berpakaian, arsitektur bangunan, kemudian ada kolam-kolam, ada air mancur segala macam. Itu semua. Jadi masalah kemodernan itu bukan timur dan barat, tapi siapa yang maju. Jepang maju, orang akan katakan Jepang modern. Korea maju, orang akan katakan Korea modern. Nah, apakah Islam eksklusif menutup diri dengan segala kemajuan? Tidak. Semua yang ada ini sekarang kemajuan. Handphone Bang Yadi datangnya dari mana? Handphone Bang Yadi itu mereknya itu merek-merek. Kalau handphone Bang Yadi itu mereknya punya orang Islam Arab, mungkin mereknya bahasanya kita tak boleh sebut sekarang, takut jadi iklan gratis. Tapi yang jelas dari semua alat-alat komunikasi, transportasi kita sekarang, dan Islam tidak melarang. Andailah ada pesan Nabi,
Apapun datang nanti di zaman akan datang, kamu tidak boleh pakai. Kamu hanya boleh naik onta dan keledai. Mungkin kita pun ragu akan kebenaran agama ini. Betul. Tapi dia tidak urus kita. Mau naik pesawat, mau naik mobil, mau naik jet, mau naik helikopter. Yang penting sholat. Betul. Dan kalau musafirnya menurut mazhab Syafi'i lewat sekian kilometer, ada yang mengatakan 82, kalau pakai Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 88,9, maka dia mesti jamak qasar walaupun naik pesawat private jet. Nah, jadi kita tidak urus itu kemodernan selama dia tidak melanggar al-aslu fil asya, hukum asal terhadap segala sesuatu al-ibahah, halal, sampai dia ada dalil yang mengharamkannya. Misalnya pakaian yang baru datang dari suatu negara membuat perempuan membuka aurat, maka ini haram. Tapi kalau dia bagus, baik, longgar, tertutup auratnya, tidak membangkitkan hawa nafsu, maka hukumnya mubah, boleh, halal. Demikian Bang Yadi. Baik, iya. Aurat yang penting tertutup ya Ustaz. Saya nggak tahu loh temanya modern, tiba-tiba episode ketiga saya bilang saya mau pakai jas. Biasanya saya pakai jas hujan loh. Modern, biasa jas hujan. Iya, biasanya gitu ya. Tapi kalau pakai jas hujan lebih bagus sekarang. Style. Style. Ya, Gus Hayid, bagaimana memandang modernisasi menurut pandangan Islam? Tadi Ustaz Baik. Abdul Somad sudah memberikan penjelasannya. Sekarang dari Gus Hayid, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Amin. Alhamdulillah. Jawabnya pelan kayaknya belum pada sahur nih. Eh, Udah sahur belum? ini akibat Tinggal nambah. penutupnya yang belum ya. Sahurnya sudah, tinggal penutupnya. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat. Amin. Dan puasa kita diterima oleh Ya Allah Rabb. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma Amin. amin. Kemodernan dalam Islam. Kemodernan itu kalau dalam bahasa Arab ada dua. Orang Arab menyebut al-hadatsah atau al-asriyah. Ya, apalah arti bahasa, kata Shakespeare. Tapi kemodernan dalam Islam itu adalah keniscayaan. Islam itu agama yang paling modern. Kenapa Islam itu agama yang paling modern? Karena Islam adalah agama yang paling makul, paling bisa diterima akal. Nah, modern itu kan rasional. Ciri modern di barat itu kan rasional. Orang dianggap nggak modern karena nggak rasional, masih percaya mistik, percaya batu-batu dan seterusnya. Dianggap orang kuno, kolot, konservatif. Tapi orang barat mengatakan modern itu bisa diterima akal. Nah, tidak ada agama di dunia ini yang bisa diterima akal kecuali agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu ya modern. Maka nggak perlu dipertanyakan lagi bagaimana Islam dan modernisasi. Otomatis kalau kamu Islam, kamu harus modern. Nggak boleh Islam itu gembel. Nggak boleh Islam itu miskin. Nah, kita hari ini ngaji bersama di waktu sahur di tempat yang mulia. Pesantren yang modern. Nikmat gak pesantrennya Ustaz? Masya Allah. Subhanallah. Semoga kita nanti kelak bisa bersama-sama berjuang. Amin. Untuk syiar Islam, menunjukkan Islam yang modern tapi juga beradab. Nah, bagaimana cara menjelaskan Islam ini seiring dengan modernitas? Banyak sekali dalilnya. Kalau ada teman-teman lain yang agamanya lain atau orang muslim yang belum kenal Islam, menganggap Islam itu kuno, Islam itu kolot, jawab, Al-Quran dari awal sampai akhir itu selalu menunjukkan tentang modernitas. Selalu menjelaskan tentang sesuatu yang maju di zamannya. Contoh, ketika orang Arab Badui maupun orang Arab Quraisy masih berjalan kaki, kemudian naik onta, Rasulullah sudah menunjukkan praktek yang sangat-sangat super modern. Saya sebut sangat-sangat super modern, itu namanya takkid. Kenapa? Tiba-tiba orang Arab yang desit saat itu, desit tahu desit? Orang desa,
bahasa Arabnya badui, diberikan informasi oleh Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina ila akhiril ayah. Nah, ayat tadi menunjukkan betapa Islam di tengah orang yang masih sangat konservatif bicara tentang sesuatu yang sangat modern. Bagaimana satu perjalanan istimewa dilakukan dalam satu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Tidak cukup dengan perjalanan Isra, Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Orang-orang yang masih enggak masuk akal, enggak terima. Bohong Muhammad katanya. Nauzubillahi min dzalik. Abu Bakar, betul Muhammad, makanya julukannya As-Siddiq. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar menggunakan rasionya. Oh, ternyata benar. Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang nggak mungkin. Insya Allah kalau semua orang Islam berpikir maju begini, Islam tidak akan pernah terkalahkan. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah, terima kasih banyak ilmu yang diberikan UAS dan Gus Hayid tentang modernisasi menurut pandangan Islam. Ya, insya Allah mudah-mudahan maju dalam pola pikir juga suatu kemajuan modernisasi menurut pandangan Islam. Dan insya Allah nanti kita akan kembali lagi dengan ilmu-ilmu lebih dalam lagi tentang modernisasi menurut pandangan Islam. Tapi sesaat lagi hanya di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Sesaat lagi. Kembali lagi di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Masih bersama UAS dan Gus Hayid, pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah mudah-mudahan nih yang segmen berikutnya ini nih lebih dalam lagi tentang modernitas menurut pandangan Islam. Ustadz, ini sebenarnya hakikat modernitas itu bagaimana sih menurut pandangan Islam? Iya, Ustadz, bagaimana menurut Gus Hayid dan juga UAS? Silakan Ustadz. Gus Hayid. Ya. Saya. Ya, silakan. Baik, tadi saya sudah jelaskan satu contoh dari Al-Quran tentang di zamannya yang masih sangat tradisional, Quran sudah mendorong umat Islam untuk berpikir sangat maju. Tidak hanya maju, tapi sangat maju. Apa bukti lain? Rasulullah suatu saat bersama para sahabat. Ketika itu karena Rasulullah memang menjadi khatamul anbiya wal mursalin, bukan tugasnya untuk menanam. Nah, ternyata Rasulullah menanam sesuatu yang oleh sahabat lain dianggap kurang tepat menurut tradisinya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh para sahabat? Sahabat lain usul, ya Rasul, biasanya kami kalau nanam begini. Apa kata Rasulullah? Antum a'lamu bi umurid dunyakum. Artinya untuk urusan perkembangan dunia ini, Rasulullah memberikan koridor yang sangat luas. Sehingga inilah dasar dan basis kita sebagai orang yang beriman itu untuk senantiasa berpikir maju. Tidak boleh orang Islam itu berpikirnya mundur, apalagi terbelakang. Itu bukan ciri Islam yang benar. Islam yang benar selalu akan berpikir maju. Dan harus yang terbaik. Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, tadi sudah saya sebut, kita sering ngaji dari Ustadz Abdul Somad, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai, itu tidak hanya menjadi jargon, tapi harus kita praktekkan. Di sektor pertanian paling maju, di sektor perkebunan paling maju, teknologi paling maju, di semua sektor harus paling maju. Makanya dalam pembukaan kitab Ihya Ulumuddin, Babul Ilmi, Imam Ghazali menulis fardu kifayah atas 4 ilmu. Kalau fardu ain tentu tentang ibadah. Ya, wajib karena kita harus tahu cara sholat, cara toharoh, cara ibadah. Bagi setiap likulli muslimin wa mu'min. Tapi bagi orang muslim yang sudah ngerti ilmu dasar beribadah, masih dibebani
dengan ilmu-ilmu tambahan yang harus dikuasai oleh orang Islam. Apa itu? Yang pertama, al-ilmu alladzi yata'allaqu bil bina. Buka dalam kitab Ihya. Imam Ghazali sudah menulis, merangkum dari pandangan para ulama, guru-gurunya sampai para sahabat. Orang Islam harus maju dalam ilmu konstruksi. Makanya dengan umat Islam maju dalam ilmu konstruksi, dia akan menguasai dunia ini. Nah, construction ini atau konstruksi itu dalam bahasa Arabnya ilmu alladzi yata'allaqu bil bina, tidak hanya bangunan, termasuk konstruksi teknis tentang teknologi. Nah, jadi Islam harus lebih maju dalam bidang teknologi dan persenjataan sehingga tidak direndahkan oleh orang lain. Yang kedua, al-ilmu alladzi yata'allaqu bil mata'im. Ya, bil mata'im. Ai ma yata'allaqu bit ta'am wa ma yata'allaqu bihi. Jadi mulai dari makanan, kemudian mengolahnya, gizinya, Islam harus maju. Biar apa? Biar tidak ditipu. Seolah-olah ini katanya makanan enak tapi isinya penyakit. Orang Islam harus canggih di bidang ini. Biar generasi-generasi muslim tidak ditipu oleh mereka yang ingin mengecilkan, melemahkan jailul Islam, generasi Islam dengan makanan. Hari ini kita mendapatkan fakta, Ustadz, ada banyak permen dikemas begitu indah, isinya apa? Narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga makanan, kemasannya indah, isinya membuat otak menjadi ketul, menjadi bodoh. Nah, kalau umat Islam nggak ngerti, oh enak, kasih sembako dibagi, senang. Padahal itu tujuannya untuk melemahkan umat Islam. Makanya terkait dengan makanan dan gizi itu harus dikuasai. Yang ketiga, al-ilmu alladzi yata'allaqu bis-shihah. Ilmu yang terkait dengan kesehatan. Umat Islam harus menguasai tentang ilmu kedokteran. Karena kalau tidak, selesai. Ya, katanya bagus, dioperasi malah mati. Hah? Banyak nggak yang begitu? Banyak. Makanya kita harus maju di bidang ilmu eksak. Jadi tidak hanya kita belajar agama sebagai basis kita beribadah, tetapi al-ilmu alladzi yata'allaqu bil ma'ashi. Bil ma'asi bukan pakai shot, ma'asi pakai shot itu maksiat. Ma'asi, ya, kehidupan itu harus dikuasai oleh Islam. Ini bukti bahwa Islam itu sangat related, sangat beriring dengan kemodernan. Dan yang terakhir, al-ilmu alladzi yata'allaqu bi al-malabis. Ilmu yang terkait dengan fashion. Bayangkan Imam Ghazali yang 500 tahun Hijriah beliau hidup saat itu sudah bicara Islam harus menguasai fashion. Biar apa? Biar fashion yang berkembang di dunia di-generate, didikte oleh Islam. Apa fashion Islam? Pakai menutup aurat. Nah, karena sekarang yang menguasai fashion dunia, yang ada di Monaco, yang ada di Perancis itu orang-orang yang tidak beragama, ya tidak kenal Tuhan. Akhirnya fashion itu seolah-olah adalah nggak pakai baju. Dan dianggap keren dan fashionable kalau nggak pakai baju. Padahal harusnya fashion yang kerennya kayak fashionnya Ustadz Abu Somad, fashionnya Mas Yati. Itu yang harus kita kuasai. Nah, kalau 4 ini dikuasai, top, Islam akan maju. Dan ini sudah disampaikan oleh guru-guru kita, ulama kita. Belum lagi misalnya ketika Rasulullah SAW masih sugeng, masih hidup, Rasulullah beri kewenangan para sahabat. Tadi beliau mencontohkan bagaimana ide-ide Salman Al-Farisi sangat banyak dipakai oleh Rasulullah. Tidak hanya dalam perang Khandaq, dalam ide-ide yang lain beliau menggunakan idenya Salman Al-Farisi. Karena apa? Karena memang saat itu yang maju adalah versi dan Romawi. Nah, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau juga membuat modernisasi. Quran tidak ditulis di zaman Rasulullah karena khawatir saat itu umat malas. Quran ditulis, tidak menulis hadis saat itu. Tapi ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dikodifikasi dan disebarkan, diperbanyak di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Artinya apa? Ini kemodernan yang dibangun oleh para sahabat. Sehingga contoh kemodernan ini harus terus kita lanjutkan agar kita tidak jumud. Ya, kalau kita jumud, Islam tidak lagi menjadi ya'lu wala yu'la alaih. Kira-kira begitu. Terima kasih banyak Gus Said, dan insya Allah mudah-mudahan yang disampaikan bisa ya menambah wawasan kita tentang modernisasi menurut pandangan Islam.
Dan pemirsa yang ada di studio juga yang ada di rumah, insya Allah kita nanti ada di segmen pertanyaan, di segmen berikutnya. Siap-siap yang mau tanya ya tentang modernisasi menurut pandangan Islam. Sesaat lagi tetap di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Saat lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Dan di segmen ini siap-siap untuk jamaah yang mau bertanya ya, yang belum puas tentang modernisasi menurut pandangan Islam. Insya Allah guru-guru kita akan menjawabnya. Dan siapa kira-kira yang mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bang Yadi atas kesempatannya untuk bertanya. Izin bertanya Ustadz, mengenai menuntut ilmu. Sebetulnya dahulu seperti kita ketahui, kita di era kita ya, di era saya juga maksudnya, kita belajar menuntut ilmu atau belajar ngaji, kita datang ke guru, kita datang ke madrasah, ke TPA. Namun saat ini dengan perkembangan teknologi yang tadi juga sudah dibahas sedikit oleh Ustaz Abdul Somad, kita menuntut ilmu, belajar ngaji gitu, menggunakan teknologi atau sosial media yang saat ini sangat banyak seperti itu. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan menuntut ilmu demikian, apakah mengurangi keafdolan atau keberkahan dalam menuntut ilmu tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa pertanyaannya ini. Ya. Ini benar-benar yang kita lagi alami sekarang ini nih, ya benar-benar ditanyakan. Apakah keberkahannya itu ada atau afdol apa enggak nih Mas? Ketika kita punya guru dan gurunya itu mesin, bagaimana kita bisa tahu melafazkan huruf tha, huruf bod, huruf ain, huruf fa, huruf qaf. Jadi kalau alat-alat multimedia ini sebagai sarana, sebagai guru sekunder bisa. Tapi kalau dia sebagai primer, induk, pokok tidak bisa. Jadi kalau belajar ngaji kita mesti cari guru ngaji, kiai yang spesialis bidang baca Quran, kita ngaji. Lalu kemudian kalau dulu kita mesti datang tiap hari, mungkin frekuensinya bisa tidak karena jarak tempuh, macet, sibuk segala macam. Mungkin setorannya seminggu sekali atau untuk, tapi berikutnya bisa kirimkan. Kiai ini bacaan saya coba dengarkan, udah sesuai atau belum. Tentu tetap menjaga adab-adab. Jadi kesimpulannya, guru primer pokok tetap ada orangnya, sedangkan untuk penunjang bisa dipakai suara rekaman MP3 atau rekaman video MP4. Ini kalau khusus kajian Al-Quran. Adapun ngaji fikih, ngaji tafsir, ngaji hadis, pastikan gurunya itu ada di dunia ini. Di alam nyata ini dia ada. Contoh yang sudah ketemu dengan kita di Indahnya Ramadan, Ustadz Fahmi Salim. Beliau punya channel YouTube, selalu kita ikuti. Terus kita ragu, ini Ustadz Fahmi ini ada nggak di dunia ini? Ternyata ada. Saya sudah ketemu dengan orangnya. Gus Haid, misalnya beliau membuka kajian Gus Haid Official. Kita ikuti di YouTube. Lalu kemudian saya sering Ustadz kenal nggak dengan Gus Haid? Saya bilang kenal. Ustadz pernah ketemu dengan dia? Pernah. Ganteng Ustadz? Oh iya. Jadi kalau gurunya itu ada, kita ikuti. Dan masalah ijazah, itu tergantung guru masing-masing. Ada yang mengatakan, ajaztukum jami'a marwiyati wa muhadarati wa muallafati ijazatan ammah. Aku ijazahkan semua riwayat-riwayat, zikir-zikir, buku-buku, ijazah secara umum. Tapi ada juga yang mesti ketemu dulu. Tapi kita ikutlah
tradisi para alim ulama dulu, musafahah, bertatap muka, lalu kemudian mengambil barokah, paling tidak mata pernah melihat ulama, jangan hanya melihat di layar kaca. Tapi ini paling tidak kita sudah mengaji. Jadi mengaji di TV One selama Ramadan, mengaji dengan para guru melalui YouTube, itu juga mendapatkan pahala, dia sebagai sarana. Jadi Islam tidak menutup kesempatan kita untuk menutup ilmu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Bagaimana kakak jawabannya? Ya baik, kalau puas. Kalau belum puas nanti bisa tanya lagi ya di luar acara. Baik, dan pertanyaan kedua, silakan adek, ya sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman modern yang sekarang ini tentunya banyak manusia-manusia modern yang memiliki pemikiran seperti ateisme atau lain sebagainya yang dapat dikatakan melenceng dari ajaran agama. Seperti yang Gus Said bilang tadi, manusia-manusia modern seperti inilah yang sering memecah belah kita. Namun yang saya perhatikan, mereka menyerang keimanan kita bukanlah secara fisik, namun secara pemikiran seperti tadi, secara mental dan juga psikologis. Terutama yang saya prihatinkan pemuda-pemuda Muslim Indonesia yang sudah mulai melenceng, terutama yang masih kecil, adik-adik kita, dengan mudahnya tanpa pengawasan orang tua mereka menggunakan handphone, mengakses media sosial, mengakses internet dengan pengaruh negatif globalisasi. Bagaimana upaya kita dan cara menaungi adik-adik kita, membentengi diri kita dengan keimanan yang kuat supaya kita menjadi hamba Allah yang stay di jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tadi sudah disinggung sedikit ya mengenai budaya-budaya animisme dan yang lainnya sama Gus Said, dan silakan Gus Said untuk menjawab pertanyaannya. Baik, bagaimana cara kita menyelamatkan generasi-generasi muda dari ancaman kemodernan yang merusak? Kira-kira sederhananya begitu ya, Dek ya. Kalau kita hidup di era modern seperti yang kita alami saat ini, maka cara terbaik kita agar selamat dari afatul asriyah atau afatul hadisiyah, bahaya-bahaya modernitas, adalah dengan cara kita memegang teguh iman dan takwa. Nah, adik-adik yang masih muda, kelas SMA, SMP atau mungkin mahasiswa, harus tahu persis mana yang baik dan mana yang buruk. Orang tua yang memiliki anak juga harus tahu persis manfaat sebuah teknologi dan madharat sebuah teknologi. Nah, kalau sudah tahu bedanya manfaat dan madharat sebuah teknologi atau perkembangan atau kemodernan, insya Allah selamat. Disitulah Islam hadir. Disitulah Islam dengan keimanan dan ketakwaan yang akan menjadi penyelamat kita. Karena orang yang menjaga imannya dengan baik, Islamnya dengan baik, takwanya dengan baik, dia tidak akan tergelincir dengan tantangan apapun yang datang dari luar. Nah, kemodernan ini kan memang ada dua sisi mata uang. Satu sisi dia memudahkan urusan manusia, tapi sisi lain dia destroy, dia merusak, membahayakan. Contoh, tadi adik kita menggambarkan manfaat dan bahayanya gadget. Kita sudah banyak membaca berita adik-adik kita, anak-anak kita yang terus dikasih gadget oleh orang tuanya karena takut nangis. Yang terjadi apa? Sebelum dia dewasa sudah buta matanya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mata ini diciptakan oleh Allah seimbang. Dia ada kalanya harus merem, ada kalanya harus melek. Ada kalanya berkedip, ada kalanya mendelik.
Untuk apa? Itu adalah mekanisme internal yang Allah berikan kepada kita agar seimbang. Nah kalau orang sudah pegang HP terus, nggak sempat apalagi main game. Takut kehilangan walau 1 detik. Akhirnya apa? Retina dan seluruh unsur sarafnya akan mempengaruhi unsur tubuh yang lain. Dan banyak sekali berita orang mati gara-gara kebanyakan main handphone. Kenapa? Karena dari saraf yang ada di mata ini mempengaruhi sistem saraf yang lain. Akhirnya kena stroke. Nah, hati-hati orang tua yang merasa abai dan ringan untuk menjelaskan kepada anak-anak terkait dengan handphone. Ini baru 1. Nah, yang lain masih banyak sebenarnya. Ya, tetapi karena waktunya sudah habis, kita kembalikan kepada Bang Yadi. Subhanallah ya. Puas nggak Dek? Iya, puas ya. Nanti bisa tanya-tanya lagi ya. Sebenarnya sih pengen buka pertanyaan lebih banyak lagi ya Ustadz. Cuman ya waktunya memang nggak cukup. Tapi mudah-mudahan walaupun 2 pertanyaan, ya penjelasan ilmu yang diberikan dari guru-guru kita bisa bermanfaat dan membawa keberkahan untuk semuanya. Amin. Baik pemirsa, insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa menjadi bekal kita masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan juga bekal untuk di akhirat nanti. Insya Allah akan ditutup dengan doa oleh Ustadz Abdus Somad. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustadz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, tolong kami, ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Abdus Somad, Gus Hayid untuk ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan pemirsa jangan lupa setiap hari saksikan indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Dan saya Yadi Sembako, mohon maaf, mohon ampun atas segala salah dan perbuatan serta lisan saya. Insya Allah mudah-mudahan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.